Terlihat seorang gadis bernama Elizabeth sedang mengikuti pelajaran seperti hari biasanya. Kemudian tiba-tiba datang dua orang polisi yang berbicara serius dengan gurunya. Dari pembicaraan itu, mereka memanggil salah satu seorang murid yang bernama Lucy. Ia langsung mengemasi barang-barangnya dan ikut bersama kedua polisi tersebut. Saat perjalanan pulang, Elizabeth membicarakan kejadian di kelas tadi pada sahabatnya yang bernama Amanda. Amanda bercerita, jika Ibu Lucy tiba-tiba terlihat sangat aneh dan beberapa hari sebelumnya ada petugas polisi yang datang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, seperti biasa Elizabeth selalu mengabarkan kepada sang ibu yang bernama Madeline. Ia mengabarkan jika dirinya dan sang adik yang bernama Bobby telah tiba di rumah. Di malam harinya, Elizabeth beserta keluarga sedang berkumpul layaknya keluarga pada umumnya. Sementara di tempat lain, di dalam hutan yang tidak jauh dari rumah mereka, terlihat seorang pria sedang menggali tanah untuk membuat sebuah lubang. Singkatnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 6 September 2006, rutinitas pagi hari Elizabeth dan keluarga berjalan seperti biasa. Namun pada hari itu sang ayah yang bernama Don akan pergi berburu bersama teman-temannya. Kemudian sang ibu meminta kepada anak-anaknya untuk bergegas karena dia sudah hampir terlambat untuk ke kantor. Karena terburu-buru, tanpa disadari maskara Elizabeth terjatuh di kamar. Di dalam perjalanan ke tempat pemberhentian bus sekolah, Elizabeth baru menyadari bahwa maskaranya terjatuh. Ia lalu memohon kepada sang ibu untuk mengantarkannya kembali ke rumah. Tentu sang ibu menolak karena jemputan bus sekolah sudah hampir sampai. Sempat terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Look, your bus is almost here. Okay, but Mom, it's not fair. If that is the attitude you're gonna have, then don't bother coming home. Hingga sang ibu mengatakan pada Elizabeth agar jangan pulang ke rumah jika ia belum bisa mengontrol emosinya. Dengan raut wajah kesal, Elizabeth pun keluar dari mobil. My mom is stupid. Selesai jam sekolah, pacar Elizabeth yang bernama Cass mengajak Elizabeth dan Amanda untuk pulang sekolah bersama-sama. Saat turun dari bus sekolah, Cass menawarkan pada Elizabeth untuk mengisap cimeng. Namun Elizabeth menolak tawaran tersebut, tapi tidak dengan Amanda. Okay, I'm just not in the mood. Tidak berselang lama, mobil jemputan Cass pun datang. Karena tidak ingin diketahui oleh orang tuanya, ia menitipkan cimeng tersebut kepada Elizabeth. Cass akhirnya menaiki mobil bersama Amanda, sedangkan Elizabeth berjalan kaki karena jarak rumahnya pun sudah dekat. Dalam perjalanannya, tiba-tiba ada seorang pria yang mengaku sebagai polisi memanggilnya. Tanpa rasa curiga, Elizabeth mendekati pria itu. Is this your house? Petugas polisi itu mengatakan jika dia telah menangkap adik Elizabeth atas tuduhan karena telah menanam tumbuhan ganja di pekarangan rumahnya. Dengan segala tipu dayanya, Elizabeth pun diperiksa dan harus ikut bersamanya. Tangan Elizabeth pun diborgol dan dipakaikan kalung bom dengan alasan agar ia tidak bisa melarikan diri. Okay, let's go. Sementara itu di rumah, Bobby yang sedang bermain game menerima telepon dari ibunya. Ibunya menanyakan tentang Elizabeth yang seharusnya sudah menelpon seperti biasanya. Bobby mengatakan bahwa ia mulai lapar, karena biasanya Elizabeth lah yang menyiapkan makanan siang untuknya. Well, give her a few minutes and I'll call you back, okay? Beberapa saat kemudian ibunya kembali menelpon. Dia mendapat kabar jika Elizabeth belum juga pulang. Sang ibu yang mulai khawatir menyuruh Bobby untuk melihat kakaknya ke tempat bus sekolah yang biasa berhenti. Ibunya juga menelpon Amanda untuk menanyakan keberadaan Elizabeth. Namun Amanda mengatakan kalau dia tidak bersama Elizabeth. Sementara itu Elizabeth dibawa masuk ke dalam hutan. Di sana pria itu mengaku kalau dia bukan seorang polisi.
Kini Elizabeth resmi diculik dan pria itu mengancam akan menembak Elizabeth jika ia berani melarikan diri. There are no police. You just been kidnapped, that's all. Clear your head off or I'll shoot you. Try to run away. Kemudian penculik itu membawa Elizabeth masuk semakin jauh ke dalam hutan. Sampai di suatu tempat, ternyata pria itu telah mempersiapkan sebuah ruangan di bawah tanah untuk bersembunyi. Di sisi lain, sang ibu yang khawatir memutuskan untuk pulang lebih awal agar bisa mencari anaknya bersama Bobby dan Amanda. Mereka mencari Elizabeth ke dalam hutan dan sampailah di tepi sungai. Namun karena tidak menemukan Elizabeth, akhirnya sang ibu memutuskan untuk menghubungi polisi dan melaporkan bahwa anaknya telah hilang. Maybe you should call 911. Yeah. Okay. Kemudian di sore hari, saat Don tiba, Madeline langsung menceritakan bahwa Elizabeth tidak kunjung kembali. Don berusaha menenangkan sang istri dan mengatakan mungkin saja Elizabeth ke rumah temannya dan mungkin sebentar lagi akan pulang. Come on, let's go inside. Polisi yang menerima laporan atas hilangnya Elizabeth pun mulai melakukan pencarian. Namun karena hari yang sudah gelap, membuat mereka kesulitan mencari jejak Elizabeth. Lalu polisi itu datang ke rumah Madeline dan mengatakan bahwa pencarian akan dilanjutkan di keesokan harinya. Petugas juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada Madeline mengenai kejadian sebelum putri mereka menghilang. Madeline mengingat tentang kejadian tadi pagi, di mana mereka sempat bertikai masalah maskara Elizabeth yang tertinggal. Before school this morning, my daughter, she would just disappear. Dari pernyataan itu, petugas polisi pun berasumsi bahwa Elizabeth kabur dan mungkin saja ia sedang menginap di rumah salah seorang temannya. Tapi sang ibu sangat yakin jika Elizabeth tidak akan berbuat sejauh itu. First thing tomorrow. I'm sure she'll turn up by then. I mean, that's not possible. Di ruang bawah tanah, Elizabeth harus melalui malamnya dengan paksaan bercocok tanam. Elizabeth yang ketakutan pun hanya bisa pasrah. Dia menangis tanpa melakukan perlawanan. Memasuki hari kedua, Don yang dibantu teman-temannya mulai menyusuri hutan untuk mencari keberadaan Elizabeth. Sementara itu, polisi mulai melakukan penyelidikan serta menginterogasi pada semua teman dekat Elizabeth, tidak terkecuali sang pacar. Di sini Cass pun mengakui bahwa dia telah menitipkan cimeng kepada Elizabeth. Rumor has it you gave Elizabeth some marijuana to look after. Di malam harinya, Don kembali ke rumah dengan raut wajah yang lesu karena usaha pencarian pada Elizabeth belum membuahkan hasil. Di rumah, dia mendapati petugas polisi yang mendatangi rumah mereka untuk memberikan laporan penyelidikan mereka. Di sini polisi yakin jika Elizabeth kabur dan tidak berani pulang karena telah membawa cimeng milik pacarnya. Sang ibu kembali memohon kepada polisi agar segera melakukan pencarian kepada putrinya. Karena dia sangat yakin kalau permasalahannya bukan itu, tapi ada seseorang yang menculiknya. Is missing. Still in her room. All of her favorite clothes. Decided to just take off. Explanation is that someone has taken her. Di sisi lain, si penculik mengatakan kepada Elizabeth untuk menerima takdirnya saat ini. Karena Elizabeth tidak mungkin bisa melarikan diri dengan segala keadaannya. Ditambah lagi tidak ada seorang pun berita di televisi yang menyiarkan tentang hilangnya Elizabeth. But you're crying now. Mom wanna hurt you. Di sini Elizabeth baru menyadari bahwa dalam keadaannya saat ini tidak akan ada orang yang menolong selain dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk survive. Elizabeth pun berusaha tenang dan membuka percakapan dan menanyakan beberapa pertanyaan. Diketahui bahwa pria tersebut bernama Vincent. What's your name? You're married? Vincent. Means nobody's looking for you. Being real nice to you here. Memasuki hari ketiga, pencarian besar-besaran telah dilakukan di bawah pimpinan Sheriff Thompson dengan dibantu menggunakan helikopter dan tim lainnya. Para warga setempat pun ikut membantu menyebarkan lembaran gambar Elizabeth sebagai gadis remaja yang hilang.
Elizabeth sendiri berusaha menenangkan dirinya saat akan dicocok tanam. Dia hanya bisa pasrah dan menerima perlakuan bejat Vincent. Dia juga membayangkan hal-hal indah ketika bersama Cass. Karena tidak ingin ditembak, dengan kecerdasan yang ia miliki, Elizabeth pun berpura-pura bersikap peduli dan bersikap manis kepada Vincent. Hal itu ditunjukkan dengan bersedianya dia memakan masakan yang dibuat oleh Vincent. Dia sangat sadar, memberontak tidak akan merubah keadaan, justru malah memperburuk keadaan. I always loved the outdoors. The 80s, I used to be in the Scouts. Guess that's part of why I like to dig. Sisi lain, sang ayah bersama teman-temannya pun kembali melakukan pencarian ke dalam hutan lebih dalam lagi, hingga mereka sampai tempat di mana Elizabeth dikurung. Namun karena ancaman senjata Vincent, Elizabeth tidak bisa berbuat apa-apa. Make a sound and I'll kill you. Melalui berita di televisi, Elizabeth menyaksikan kedua orang tuanya dengan perasaan yang sedih dan berderai air mata. Orang tuanya berbicara di depan media bahwa kini mereka sedang menunggu anaknya untuk pulang. Already given up. If you're out there and listening to this, so we love you. We just want you to be responsible for children. Memasuki hari keempat, Elizabeth mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun dia sadar jika ia harus tetap tenang agar tidak membahayakan dirinya. Ia berusaha lebih dekat lagi dengan Vincent. Akhirnya ia mencoba lagi untuk berkomunikasi. Only doing this because I don't have a choice. What do you mean? Dari obrolan itulah akhirnya Elizabeth mengetahui masalah Vincent. Sebenarnya bukan Elizabeth yang akan dibawa oleh Vincent. Ia membangun ruang bunker itu untuk tinggal bersama wanita impiannya yang biasa dia panggil dengan nama Peanut. Menurutnya Peanut juga sangat mencintai Vincent. Namun suatu hari Peanut mengkhianati Vincent dengan melaporkan ke polisi atas tuduhan melakukan pelecehan terhadapnya. Dan akhirnya Vincent harus bersembunyi seorang diri di dalam bunker bawah tanah. Itu menurut Vincent. Lies about me, lying, saying I got police snooping around, saying I raped her. And she said like it's true to everybody I know, and I'd never hurt anybody. Only hear her side of things. It was to bring her here with me. Memasuki hari kelima penculikan, dengan alasan buang air kecil, akhirnya Vincent bersedia membuka rantai yang membelenggu di leher Elizabeth. Tapi tiba-tiba terdengar suara helikopter polisi yang sedang berpatroli melakukan pencarian. Come here. Kemudian Vincent menyelimuti mereka dengan plastik aluminium blanket agar keberadaan mereka tidak terdeteksi oleh sinyal inframerah. Aluminum blocks infrared means they're at the box store. Setelah mengetahui kelemahan Vincent, Elizabeth kembali mengatur siasat untuk mendapatkan kepercayaan darinya. Dia berpura-pura jatuh cinta dan mengatakan merasa bersimpati kepada Vincent yang telah dikhianati. I'm just getting used to being with you. Leave the chain off for now. I'm not gonna go anywhere. Lie down. Memasuki hari ke-6 penculikan, terlihat bahwa ayah Elizabeth yang selalu mencoba tegar di hadapan keluarganya. Di dalam bunker, kini Vincent tidak lagi merantai pada leher Elizabeth. Dia mulai percaya bahwa Elizabeth telah benar-benar menyukainya. Bahkan dia mengajarkan Elizabeth cara menggunakan senjata. It doesn't fire real bullets. It's just a pellet gun, sir. Model CP88, 8-shot magazine. How do I do that? It's you want to take the safety off. Di
Di malam harinya, Vincent mengajak Elizabeth keluar untuk mengambil air di sungai dan mengambil makanan yang sudah disiapkan oleh seseorang di sebuah mobil tua yang berada di tengah hutan. Kemudian Elizabeth melihat Vincent sedang mengirim pesan kepada seseorang melalui ponselnya. Akhirnya Elizabeth pun mengetahui bahwa orang itulah yang memberikan stok makanan kepada Vincent. Who you texting? My girl, let me know where I'm at. She don't leave the food? Tiba-tiba terdengar suara helikopter. Dia kemudian segera ke tempat persembunyiannya. Di tengah perjalanan, dengan sengaja Elizabeth meninggalkan sepatunya. Ia berharap agar siapapun yang mencarinya dapat segera menemukan Elizabeth. Waktu pun kini terus berlalu, tidak terasa memasuki hari ke-7. Saat Vincent tertidur, Elizabeth kembali menjalankan rencananya. Dia mengambil HP milik Vincent dan mengirim pesan lewat SMS kepada sang ibu. Namun sialnya, pesan tersebut tidak terkirim karena tidak ada sinyal. Tidak kehabisan akal, perlahan dia mencoba mengeluarkan handphone lewat pintu masuk agar mendapatkan sinyal. Beruntung, aksinya itu membuahkan hasil dan pesan pun terkirim. Tidak lupa juga untuk menghilangkan jejak, Elizabeth langsung menghapus pesan itu dari HP Vincent. Kemudian Elizabeth memiliki rencana untuk menembak Vincent saat dia sedang tertidur. Tapi ternyata... Ya, Vincent telah mengosongkan peluru yang ada di pistol itu. Seketika Elizabeth panik dan sangat ketakutan. Di sisi lain, Sheriff Thompson mengatakan kepada orang tua Elizabeth jika pencariannya akan segera dihentikan karena kemungkinan Elizabeth telah tiada dan mereka pun tidak menemukan jejak apapun. Memasuki hari ke-8, keesokan hari sang ibu mengecek handphone miliknya. Betapa terkejutnya dia ketika mendapatkan pesan dari Elizabeth. Keduanya pun merasa agak sedikit tenang, setidaknya Elizabeth masih hidup. God, it's her. She's alive. Bergegas mereka menghubungi polisi. Namun para polisi menganggap bahwa pesan itu adalah fiktif belaka dari seseorang yang iseng mengirimnya. Tentu dong orang tua Elizabeth marah mendengar pernyataan itu. Sang ibu sangat yakin jika itu memang benar dari Elizabeth karena isi pesannya dengan nama panggilan Lizzie. Dan yang tahu panggilan itu hanyalah keluarganya dan Elizabeth. She used her nickname, Lizzie. No, this came from her. No one else would know to do that. Tanpa pikir panjang, salah seorang polisi yang berada di sana menyuruh sang ibu melakukan panggilan telepon ke nomor tersebut. Beruntung Sheriff Thompson datang dan melarang hal tersebut dengan alasan jika memang itu benar dari Elizabeth, maka akan membahayakan nyawanya. The number and see what comes back. Really is Elizabeth. Calling could put her in danger. Meantime, I suggest you folks keep quiet about this. Di hari ke-9, polisi pun mendapatkan petunjuk siapa pemilik nomor telepon yang digunakan oleh Elizabeth untuk mengirimkan pesan. Diketahui pemilik nomor telepon tersebut atas nama Catherine yang tidak lain adalah kekasih dari Vincent. Ada salah satu anggota sheriff yang masih ingat bahwa dia pernah ke rumah Catherine untuk menindaklanjuti laporan pelecehan yang dilakukan oleh Vincent. Just a year or so ago. Wanted on sex offense James Vincent, Philia. Can you tell me what this is about? I ain't got a boyfriend. Have you seen your boyfriend recently? Saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan sebuah ruangan bawah tanah persis yang dikatakan oleh Elizabeth di dalam pesannya. Awalnya sih Catherine membantah semua tuduhan itu dengan mengatakan jika handphone miliknya sudah hilang setahun yang lalu. Namun polisi memiliki bukti bahwa Catherine baru saja membeli handphone beberapa minggu yang lalu. It's your signature, right? Because the phone company said you only bought it 3 weeks ago. You want to think again about the last time you saw Vincent? Karena tidak bisa mengelak lagi, akhirnya Catherine pun mengaku. Dia berkata jika dia telah dipaksa oleh Vincent untuk menyuplai makanan setiap saat kapanpun Vincent meminta.
Kemudian Sheriff Thompson memerintahkan timnya untuk kembali menyusuri hutan di sekitar daerah tersebut dan membuat siasat untuk menjebak Vincent dari persembunyiannya dengan cara menyiarkan identitas si pelaku. Rencana ini memang berisiko, tapi Sheriff yakin kalau Vincent adalah seorang pengecut dan akan melarikan diri. Di dalam ruang bawah tanah, melalui tayangan televisi mereka melihat berita bahwa Vincent kini telah ditetapkan menjadi tersangka atas penculikan Elizabeth. Media juga menyiarkan tentang isi pesan yang dikirimkan oleh Elizabeth kepada ibunya. 9 days since Elizabeth's message makes it clear that Elizabeth's parents received a text message. Vincent Fillion, the man most likely behind this for alleged sex has been on the run from authorities for all. Tentu hal itu membuat Vincent panik. Dia marah dan menuduh Elizabeth telah mengkhianatinya. Namun lagi-lagi Elizabeth berhasil meyakinkan Vincent bahwa dia tidak pernah mengirimkan pesan apapun kepada ibunya. Dia berkata, bisa jadi itu salah satu strategi polisi untuk menjebaknya. Vincent pun akhirnya percaya setelah melihat ponselnya yang memang tidak ada pesan yang dikirimkan oleh Elizabeth kepada sang ibu. I thought you cared about me. Why'd you go and do a thing like that? I would never hurt you. Please, I don't know what happened to you. There's no text there. Check your phone. What? Why? The police are just making it all out on you. Like they did before. You need to believe me. Please. I just want us to be together. Akhirnya Vincent mengajak Elizabeth untuk pergi bersama-sama melarikan diri. Namun Elizabeth yang cerdik kemudian meyakinkan Vincent agar mereka jangan sampai terlihat bersama-sama. Dengan alasan karena kalau mereka tertangkap, maka polisi akan memasukkan Vincent ke dalam penjara atas tuduhan penculikan Elizabeth. Dengan berbohong, Elizabeth mengatakan bahwa dia sangat mencintai Vincent dan ingin hidup bersamanya. Lalu Vincent meminta Elizabeth berjanji untuk menunggunya di bunker sampai situasi sudah tenang, dan ia akan kembali menjemput Elizabeth untuk menikahinya. Agar semua itu tidak terlihat rekayasa, Elizabeth pun berkata, bukankah engkau telah memiliki istri, yaitu orang yang telah menyuplai makanan kepada dirinya? Akhirnya Vincent menceritakan bahwa orang yang menyuplai makanan tersebut hanyalah berstatus kekasihnya saja. Sebenarnya dia jatuh cinta kepada anak kekasihnya yang tidak lain adalah Peanut. Dan betapa terkejutnya Elizabeth, yang dimaksud dengan Peanut adalah Lucy, yang merupakan teman satu sekolahannya. Setelah memberikan kecupan perpisahan, kemudian Vincent pun pergi untuk melarikan diri dan meninggalkan Elizabeth sendiri di bunker itu. Memasuki hari ke-10, polisi menyusuri hutan di sekitaran sana, sedangkan orang tua Elizabeth dan tetangga serta sahabat-sahabatnya sedang berdoa dan menunggu dengan penuh harapan. Di dalam bunker, Elizabeth berusaha untuk keluar. Di sana dia berteriak memanggil siapapun seseorang yang mendengar, berharap bisa menolongnya. Beruntung teriakan itu terdengar oleh Sheriff Thompson dan bergegas menghampiri sumber suara tersebut. Hold on a minute. I've been looking everywhere for you. Sheriff pun mendatangi orang tua Elizabeth untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Mereka langsung menuju rumah sakit untuk menemui Elizabeth. I'm here to see Elizabeth show up from her mom. Di dalam persidangan, Vincent mengaku bersalah atas 17 tuduhan terhadapnya, termasuk kasus penanam paksaan dan penculikan. Terkuak fakta bahwa dia melakukan hal itu tidak hanya pada Elizabeth, tapi juga pada 3 gadis lainnya di tahun-tahun sebelumnya. Namun di sini tidak dijelaskan biodata gadis lainnya. Hakim mengatakan Vincent tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya.
Pada tanggal 19 September 2007, akhirnya hakim memutuskan Vincent Viliau dijatuhi hukuman 421 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Dan pada tanggal 3 Mei 2021 di usianya yang ke-51 tahun, dia dikabarkan telah meninggal di dalam sel. Dan kabar terbaru dari Elizabeth, dia telah lulus dari perguruan tinggi. Berkat dukungan keluarga dan teman-temannya, dia mampu melewati trauma yang terjadi pada dirinya. Kini dia bekerja sebagai asisten dokter gigi di Carolina Selatan.